Makanya aku itu bedanya aku sama orang itu. Karena kalau aku sama orang itu sama, loh mana yang aku? Mana yang orang itu kan bingung. Persamaan. Jadi pengen tahu pertama kali ya maksudnya pertama. Kok sudah di pelawak itu loh. Aduh, Abot maneh. Giling-giling zaman kian. jadi gini ya. Dulu itu aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Kelontong, dan yang datang ke Kelontong pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan Anda sendiri. Dan ini kali, saya pakai bahasa yang kebarat-baratan. Ini kali kita kedatangan atau mengundang tokoh yang ini sudah saya kenal lama, ini awal 2000-an ya dulu pertama kali ketemu dengan beliau. Saya sering menyebut atau memanggil Ferry, walaupun Ferry sering menyebut saya Cak Lontong. Ini memang dilema ini ya. Tapi ini kehormatan buat saya karena bisa menghadirkan tokoh Ferry di Tokoh Kelontong. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah. Sehat ya? Menjadi tokoh. Bener kan? Tahun awal 2000 ketemu pertama kali kan? Berarti kita sih calon tong sih kecil badannya, saya kurus lah. Aku pun juga masih. Iya, dulu tapi secara face Ferry ini bau wancet dia. Yes gini ya, pertama saya kenal gini. Kacamata dari dulu kan? Iya. Kalau saya dulu kan nggak kacamata. Sekarang harus kacamata. Kalau pas baca, kalau nggak baca nggak perlu kacamata dong, nggak ada yang dibaca. Tapi kan sering baca, hobinya baca kan? Oh, hobiku baca, aku apa-apa aja tak baca. Kemarin itu bener. Maksud baca orang. Oh, ada iki kita wah sih. Aku iso maca rek, temen. Jadi nek kowe ono masalah ngomong nek aku ben aku ro masalah. Itu cara bacanya. Cerita dhisik baru ngerti. Masuk bener. Itu gak baca ngrungokno tok iso. Dulu ketemu di JTV kita pertama kali ya. 2001 itu awal siaran. Iya 2000 mulai 2001. Calon tong mulai apa? Acara apa? Pamor. Pasukan Humor. Wes. Terus sama Dargombe, Cap Tugu Pahlawan dulu aku. Iling banget di toilet. Oh, pakai hansip. Oh, ijo-ijo. Pakai sepatu hansip. Oh, aduh iki sopo sih cek gede dukur iki sopo. Maksudnya waktu itu mbok kira hansip beneran Mas ya. Hansip kok sok gede dukur tuh ndi? Maksudnya lah kan kerjaan dia wong iki. Kang ono kok iso syuting lho lah terus kampungnya ya opo ditinggal iki. Ternyata aku. Aktor itu Ternyata memang aku biar hansip ternyata. Waktu itu kamu presenter ya? Aku produser. Produsernya di sana. Bantu. Tapi sempat jadi presenter juga toh. Pernah. Apa waktu itu? Siaran. Kesehatan, psikologi. Iya, aku lingkungan jadi hostnya ya. Hostnya psikologi, makanya masalahnya orang jadi masuk ke sini. Kan mencari solusi. Padahal masalahnya sama. Yang masalah. Padahal bodoh, cuma uangnya sing dikon cerita. Aslinya masalahnya dari masa kamu ya. Curhatan dari produsernya. Aku cerita Ya, ini, iya. padahal asalnya. Ini masalahku dewe. Fer, jeneng lengkapnya aja nih siapa sih? Nama lengkap? Ferry Hidayat. Ferry Hidayat, panggilan Umi ya. Asik. Makanya kan auranya kan. Auranya syariah kan. Iya, Hidayat. Penuh dengan hidayah. Panggilannya Ferry. Panggilannya Ferry. Tapi serius, gak ketemu itu hitungannya ya. Secara selama lah. Tapi saya panjat loh. Aku aja ngerasa, aku yang ketemu aku tiap hari aja ngerasa berubah. Aku tiap hari kan ketemu sama aku. Berubah loh. Kok puluhan tahun ketemu kamu kok pancet? Aneh. Kamu ketemu kamu sendiri gak berubah juga? Aku bingung kok, kowe pancet ae. Kok cuma ya pancet. Rambut sak mini lho. Tapi waktu itu kita pernah waktu pandemi ketemu itu ya.
kegiatan live. Ketemu lagi. Tapi makanya kenapa jadi awet begini karena ini aku bacain tadi loh, ini negatif jadi A positif. negative mind will never give you a positive life. Maksudnya Maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya itu dibaca, pasti akan tahu. kalau itu dibaca, ditranslate kan pasti Jadi ngerti. orang yang punya pikiran negatif tidak akan punya kehidupan yang positif. Betul. Nah, nanti intinya Ferry itu pancet yang ini soalnya nggak pernah berpikiran negatif. Kewali padahal. Negatif toh. Pikiran negatif toh. Enggak juga. Dia bikin awet muda kan karena berpikiran positif. Iya iya. Aku padahal berpikir ya, maksudnya bukan ternyata menghibur orang itu justru bikin cepet tua. Kok bisa? Loh ya aku kan jadinya wah ini calon tugasnya membuat orang tertawa. Tapi aku mikir ngawur aja. Jadi cepet tua malahan. Jadi ngibur wong sing dihibur dadi enom sing ngibur malah cepet tua. Makanya calon tuh pernah bilang tuh, iki pekerjaannya paling hina di dunia ya pelawak ya. Ya tuh. Iya. Nah ini bisa dikeploi, diguyoni nggak tahu, dioni nggak tahu, masa diguyu, dikeploi. Padahal ngomong serius padahal. Padahal aku pengennya serius tapi diguyu. Nah. Kadang-kadang minder aku. Apa nih anak-anakku ya? Bro, bapaknya kerja kok diguyu karo wong. Apa enggak merasa minder Ya, anak? tapi calon tuh nggak pernah ada gitu bentrok sama istri, kan nggak tahu. Oh ya nggak pernah. Nggak pernah. Konflik. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Masalahnya omongannya guyon toh, padahal serius, tuh istrinya mau ngomong serius. Makanya kan diundang di mana acara gitu ya. Aku mesti ngomong. Sebenarnya saya ini acaranya sebenarnya saya bentrok, makanya tapi saya pilih datang ke ini. Bentrok sama istri. Menghindari itu saya datang ke acara ini saya bilang. Nah, Fer. Buat pelampiasan. Nah, ngomong pelampiasan. Fer, kamu mendirikan apa? KIPA ya? KIPA Communication. Nah, itu cerita apa? KIPA Communication. KIPA. Idenya dari mana, terus itu apa? Berawal dari pinginnya berbagi kebaikan. Hmm. Jadi berharap KIPA itu kan kalau dibalik namanya Oh, api. Ya, KIPA dibalik api. api. Harapannya bisa memberikan banyak kebaikan buat semua orang dalam harapan. konteks apapun. Nah, terus. Maka Cak Lontong salah satu yang sudah memberikan kebaikan lewat KIPA. Kan waktu pandemi, Iya, beliaunya iya. di antara kesibukan, schedule-nya padat, mau meluangkan waktu untuk sharing tentang banyak lah motivasi waktu itu kan. Iya. Cuma ada yang harus saya luruskan. Apa itu? Pas pandemi kan itu, Ya. nggak ada kesibukan yang padat saya. Justru kan lagi gabut ya. Kan lagi gabut ya, jadinya ada waktu ya. Kok ditawarin, nah iso. Itu sharing-sharing gitu ya. Sharing. Ini idenya siapa nih? Siapa? Kamu sendiri apa? Nah awalnya juga Ada- itu pandemi itu, jadi karena pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain toh, kayak lapo-lapo, akhirnya mikir, aku pengen bisa berbagi sama banyak orang gitu loh. Hampir setiap menit kan kita dengar wong meninggal dan lain sebagainya. Stres, kita ikut stres. Terus kita di rumah kayak so ngapa-ngapain, ya udahlah kita live Instagram lah, undang dokter-dokter untuk menyampaikan tips dan triknya supaya bisa sehat, bahagia. dan Lu ada sebagainya. dokter yang mau juga? Oh banyak. Oh, berarti nganggur juga waktu itu. Ojo karo aku Bukan, berarti. masalahnya konselingnya lewat online. Oh, iya. Jadi pasien nggak bisa direct, nggak bisa datang. Justru dokter sibuk-sibuknya ya pas pandemi ya. Iya Pasien sih. banyak. Tapi ya. online kebanyakannya. Karena kalau berhadapan langsung kan resiko juga. Akhirnya habis pandemi ketagihan, kita bikin pelatihan-pelatihan sampai dengan sekarang. KIPA Communication. KIPA Terus Communication. apa itu yang diberikan oleh KIPA Communication sekarang? Kita kasih pelatihan itu ke banyak perusahaan, sekolah, universitas. Ada juga beberapa orang yang manajer, direksi itu untuk Oh sampai level-level itu? level itu, mulai anak pelajar sampai level owner perusahaan. Ush. Kita kasih pelatihan tentang leadership, Wah. komunikasi, Public speaking. public speaking, meningkatkan percaya diri, groomingnya bagaimana dan banyak. Grooming? Iya. Apa? Ada masalah? Enggak, tonggoku. Mohon maaf, punya anjing ku Anak grooming. Anabul. Apa? Itu Anak beda. Anak bul. Tapi ya sama juga sih. Itu kan groomingnya hewan, ini manusia juga butuh grooming. Iya. Ya kayak gitulah. Tapi Terus intinya, siapa aja kamu sendiri apa ada sebagai pemateri aku dewe ya. dewe saiki? Ya memang pernah juga aku kasih sama teman tim untuk yang menyampaikan materi
tambah di komplain Cak. Lho aku udah gibah iku supaya kamu Fer teko rene ngomong Fer. Malah Malah ngomong wong liya. komplain tambahan. Waduh ya sudah. Iya benar. Gitu. Memang bisnis apapun itu basicnya dari kepercayaan. Betul. Trust itu penting. Kalau kepercayaan sudah didapat, insya Allah ya Sukses. belum tentu. Itu awal yang bagus gitu loh. Kalau awal aja kepercayaan nggak dapat, susah. Ya. Bener kan? Ini justru mumpung ada Cak Lontong di sini pengen tahu nih semuanya. Ya apa supaya kayak Cak Lontong kan dari awal ya tahun 2000-an sampai dengan sekarang jadi komedian termahal ya kan. Ya. Itu gimana? Bisa intinya dapat trust kan? Ya, dapat Ya apa trust. caranya? Sebenarnya banyak cara menuju Roma. Ya kan? Banyak jalan akan ada apa peribahasa tuh pepatah. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Memang benar. Kalau kita mau ke Roma harus banyak jalan. Iya. Karena kalau diem aja nggak nyampe, harus banyak jalan. Iya benar. Ya nggak pasti jalan sih, jangan pesawat. Iya. Tapi tetap aja turun kan jalan. Oh iya. Harus intinya karena Roma kan jauh dari Iya. Indonesia, jadi harus banyak jalan. Kalau Roma itu deket ya jalan dikit sudah nyampe. Kadang-kadang peribahasa itu banyak yang lucu loh. Banyak Pak. yang lucu. Oh, bisa dijadikan materi itu. Aku jadi inget Apa? dulu Loh, ini tadi selama ini kamu nggak inget? Baru inget ini. baru inget ini sekarang. Wah. Gara-gara Roma itu emang loh. Guyone calon ambian. Kamu pernah SD nggak ya? Berapa tahun kamu di SD? Iya. Berapa lama? Kan aku kepoin terus aku. SD kamu tempuh berapa lama? 6 tahun suwe ini. Semua nyasar. Wer, tadi ngasih pelatihan, levelnya mulai sekolah sampai direksi malah ya. Wangil kan itu. Ya. Paling susah biasanya menurut kamu ya, pengalaman. Justru lebih susah mana? Antara sekolah sama sampai SD paling susah level mana? Justru sebenarnya jujurly ya pelajar. Karena apa? Kalau pelajar itu rata-rata ini kebutuhannya nggak begitu banyak. Tapi kalau kita diundang ke level jajaran manajerial sampai direksi itu, dia benar-benar ngundang itu karena butuh sesuatu ilmu, pengetahuan, arahan. Fokus ya. Iya, Kita karena itu. dia, Gitu. betul. Ada yang mau dicapai. Tapi kalau pelajar kadang-kadang ya hanya kepo, ya ngerti, tahu. Kebutuhannya ada. Belum Belum hanya ada kebutuhan. memberi, hanya dikasih insight aja pengetahuan itu ya, belum sesuatu yang benar-benar dia butuhkan. Betul. Tapi nek level-level manajemen gitu kan, saya ngundang seseorang karena saya butuh ini. Ya. Siapa yang diundang? Makanya saya juga sering gitu, diundang. Saya pengen ketawa-ketawa gitu kan, pengen lucu-lucuan. Sopo sing cocok untuk acaranya. Nah, ketemulah teman saya. Tapi calon ini guyonannya banyak memotivasi loh. Aku juga heran. Jadi Maksudnya guyonannya itu walaupun orang ketawa, itu ada sesuatu, ada insight-nya yang bikin orang itu jadi semangat, termotivasi, jadi ingat sesuatu. Banyak aku kalau amatin calon lagi guyon-guyon baik di perusahaan maupun di acara-acara yang massal gitu. Celetukannya itu gak cuma bikin wong guyu tok gak, tapi ada sesuatu yang bisa diambil hikmah dari obrolan omongannya itu ada gitu. Ya berkelas lah. semua. Tepuk tangan buat calon dong. Calon dong sopo? Situ. Ya, itu kan Itu pertanyaannya kok bisa sih Cak kayak gitu? ya gini ya. Serius. Serius ini serius. Ya mungkin karena bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa itu. Karena banyak yang nggak bisa daripada yang bisa. Nggak, tapi itu nganu. Orang itu semua itu kan hidup itu kan proses, ya kan? Hidup itu proses. Bisa atau enggak itu juga merupakan sebuah proses. Yang endingnya adalah bisa atau tidak. Kalau prosesnya dilalui dengan benar, ya harapannya pasti bisa. Tapi kalau sesuatu prosesnya nggak benar, jangankan bisa nggak bisa, ya kan? Jadi intinya untuk menjadi bisa harus berproses lah yang
yang bisa diproses. yang bisa diproses. Bahkan untuk bisa itu kadang-kadang kita melewati nggak bisa. Dari nggak bisa Loh dulu. iya dong, karena dalam nggak bisa itu kan ada bisanya. Ya. Karena kalau nggak ada bisa ya cuma enggak. Nggak bisa, ada bisa nggak? Ada kan? Ada Bisa. bisanya. Jadi kalau artinya orang nggak bisa itu sebenarnya bisa, cuma enggak. Kayak ular ya. Berbisa. Ada bisanya. Sekali ngomong cok langsung. Kapan? Tapi benar juga lah, ini kan salah satu celutukannya yang spontan tapi benar juga. Kebanyakan orang bisa hebat, sukses, berkembang bertumbuh karena ada prosesnya tadi. Nah, calon berarti bisa seperti sekarang ini karena udah berproses lama. Katanya gitu. Oh, tapi sebenarnya juga kayak gitu, nggak kayak gitu ya? Ya memang gitu. Oh, memang gitu. Malah saya tuh orang yang saya tuh nggak pernah nurut sama orang, tapi ternyata omongan orang tuh selalu saya turuti. Oh, aneh saya itu. Bos, makanya malas saya ngundang saya sendiri. Makanya saya undang kamu. Tapi balik lagi, kamu berarti kalau mau ngasih pelatihan-pelatihan gitu, semua itu kamu inspirasinya dulu pernah sekolah ikut gitu. Ya pakai sama tadi, calon bilang karena berproses. Jadi aku bukan akademisi, jadi banyak dipraktisi, jadi banyak pengalaman di lapangannya. Ya tadi seperti Calon bilang itu, karena berproses jadi bisa. Awalnya nggak bisa, lama-lama jadi bisa karena berproses. Maka itu saat berproses yang baik, gitu. Maka itu karena aku pernah juga dulu kerja mulai dari cleaning juga pernah aja. Serius, waitress aku juga pernah. Serius nih. Itu umur berapa? Waktu kuliah atau setelah kuliah atau Waktu kuliah itu malah aku sambil magang di salah satu rumah makan internasional gitu ya, sebagai waitress, serius nih. Dan di restoran itu aku mulai jadi waitress, bersih-bersih, bikin nasi, serius nih. Dan lain sebagainya, mulai dari kitchen. itu berarti tahun berapa itu? Ya, aduh, jadi tahu nanti umurku ya. Ya kurang lebih tahun-tahun 90-an lah itu kuliah itu. Kamu tuh kuliah 90. Tahu gitu Tua ya. datang ke situ. Fire! Wah. Serius kalau dikomplain, kalau soal komplain mah udah banyak banget aku dikomplain. Itu ya, Serius. ya. Sampai dihina, dicaci maki itu Diomeli. udah sesuatu yang biasa karena itu resiko profesi lah. Pernah itu, terus pernah juga. Berapa tahun itu kamu Ya magang? sambil nunggu kuliah lulus, jadi udah skripsi lulus, nunggu wisuda, aku magang di perusahaan rumah makan internasional itu sebagai waitress, cleaning, bikin nasi, ya kayak gitu-gitu itu. Wah, aku nggak ngerti tahu gitu aku. Merono ya. Apa yang pernah jadi apa? Aku maksudku datang ke situ itu sekolah tambahan. Kayak soalnya karena ini standar internasional semua sudah ada takarannya, nggak bisa tambahin apa-apa, sudah ada paketannya gitu. Iya, itulah memang bedanya tuh kadang-kadang gitu. Ini ngomong soal apa tadi, makan tadi loh, usaha makan itu entah depot, entah resto, entah apapun itu ternyata manajemennya tuh nggak gampang, susah karena gini, makanan tuh kesannya kayak contohnya ya, dicomot dimakan, alah cuma satu aja kok, ya kan? Tapi itu dalam sebuah sistem manajemen, pengaruhnya luar biasa. Makanya itu tadi takarannya, jadi bungkus packingnya itu keluar, itu harus benar-benar manajemennya rapi, teratur. Jadi ada yang nakal atau enggak itu bisa terdeteksi dari situ, iya nggak sih? Iya benar. Iya kan? Benar. Makanya ada aturannya, ada SOP-nya katanya gitu. Makanya biasanya yang internasional tuh nggak bisa usaha belut, lele gitu, nggak bisa. Kurang aja, kurang. Karena licin. Susah dicekel, Iya. nggak bisa dideteksi. Masa wong luar negeri kok katanya ternak lele kok rada angel deh gue. Karena dia mau ternak lele jadinya bro. Lele. Terus lulus kuliah mungkin sempat kerja jadi kantoran gitu, Kantoran ya pernah. Ya setelah dari itu TV lokal GTV itu masuk ke perusahaan nasional juga, jadi sales, pernah jadi customer service. Tapi memang sering kerja pun dulu juga komunikasi sama orang ya, bukan yang di belakang meja. Nggak di admin, tapi banyak berhubungan sama orang. Marketing, sales, PR,
Memang dulu kuliahmu apa tuh? Ekonomi. Oh, tapi kamu lebih seneng di sales marketing gitu? Ya pokoknya ketemu banyak orang lah. Oh, no, pasar malam. Iya, itu banyak itu. Mesti ketemu banyak orang. Ya. Ngatur-ngatur, apa kesulitan. Parkir lah. Pokoknya ketemu banyak orang. Tapi ya ekonomi suka yang pekerjaan yang berkomunikasi langsung dengan banyak orang sih, ya nggak terlalu melenceng lah. Iya, Nah, aku elektro malah pelawak. Aduh, Makanya kadang lawannya dia tuh bikin orang ketawa tapi ekspresinya tetap aja tapi ya lucu. Ya, Karena orang teknik ya. bukan masalah teknik ya, karena aku elektro, jadi kayak mau kesetrum mas. Kaku, orang kesetrum kan kaku, iya kan? Ya benar-benar. Orang kesetrum kan kaku gini. Artinya gesturnya kok gak banyak tingkat tuh. Diam tapi ya lucu gitu. Nah, aku sekarang dipeseni bojoku. Naik kerja kan gak usah kakean pola. Aku naik kerja selempeng gak. Pesen itu gitu. Gak usah kakean pola pak. Ngono. Aku selempeng. Tapi termasuk artis yang bersih ya. Nggak ada gosip-gosip apa, cerita-cerita buruk nggak? Wow, bersih aku itu. Kok bisa gitu ya? Mulai keluar disiram air, pulang rumah disiram air. Gimana nggak bersih? Termasuk yang bisa menjaga hatinya kan? Apa cinta keluarga. Nah, karena itu ada itu sebenarnya hanya masalah image saja. Aslinya Kang Mono ya. Ya semua itu pasti orang itu kan ada pasti negatif, positif, baik buruknya ada. Masa uang api terus ya, masa kayak saya kan enggak tuh. Berarti api terus lah. Gak bisa, orang itu bener terus ya nggak bisa. Namanya manusia itu tempatnya salah dan gila. Tapi orang pun salah terus ya enggak juga. Makanya jangan pernah berprasangka pada orang lain. Sejelek apapun orang lain di mata kamu, seburuk apapun orang lain di mata kamu, kita yakin bahwa pasti dia punya sesuatu yang baik. Bahkan mungkin bisa jadi itu lebih baik dari kamu. Ya masuk, weh. Lagi syuting. Iya masuk. Gak ngerti tak? Ini loh. Jangan mau ngasih makan. Ini kipai. Iya lah. Lampu on airnya malah gede loh, sedodok kayak. Padahal tak tulis di luar tuh on air nyala. Iya dia nggak tahu bahasa Inggris. Ya itulah. Jangan diulangi lagi studio yang deket dengan tetangga. Deket-deket dapur masalah itu. Lagi nana ngobrol di dodok. Studio gak bondo. Yang diundang Kipa Communication. Gok kresek bisa iki lho. Itu mau gak kresek? Koyoi. Lah kresek ngono. Oh iya, tak kalau tuh gaduh-gaduh. Jadi teko banget. Balik lagi ke Ferry Kipa. Sejauh ini kliennya sing akeh apa? Perusahaan atau tadi sekolah atau Perusahaan umum? aja. Perusahaannya. Memang mengkhususkan itu apa enggak saja nih? Harapanku sih memang banyak ketemu perusahaan. Karena setiap ketemu perusahaan itu aku pun juga dapat banyak ilmu sih. Kalau ketemu para level manager, direksi itu kan selain aku memberikan materi, ada apa dampaknya yang bisa aku dapat. Pengalaman yang mereka bisa kita dapat. Iya benar. Gitu. Kalau pelajar mahasiswa rata-rata ya pastinya kita kemas dengan fun lah, pecahan games, quiz, interaktif gitu. Ya, kalau kamu kan profesimu enak itu, kamu memang di apa communication, public speaking, bagaimana ya sales, marketing apapun itulah, berkomunikasi dengan orang. Kalau ketemu mereka di top level gitu kan memang ada ilmunya. Kayak aku kan, saya pikir saya tuh diundang mereka tuh saya hanya dieksploitasi ya. Saya tuh hanya diambil lucunya toh. Setelah mereka ketawa ya sudah. Buktinya saya disuruh pulang, nggak disuruh kerja di situ.
Kenapa disuruh pulang? Karena jangan lama-lama. Ini hitungannya per menit kan berapa? 2 juta lebih per menit loh ya. Semakin lama ini perusahaan bisa bangkrut. Sudah cukup ya lontong. Silakan bisa mundur dulu. Per menit 2 juta udah naik. Oh itu harga lama ya? Harga lama. Aku juga bingung. Kalau kamu misalnya kayak pelatihan gitu, itu kan juga ada durasinya toh. Sekali latihan itu durasi efektifnya berapa? Minimum 3 jam itu minimal. Minimal 2,5 sampai 3 jam. 2,5 3 jam itu langsung terus atau ada sesi-sesi? Ya ada breaknya paling cuma berapa menit, tapi rata-rata 2,5 sampai 3 jam. Karena pernah juga ada yang minta, bisa nggak Fer cuma 1,5 jam? Hah? 1,5 jam dapat apa? Aku nyampein apa 1,5 jam tuh? Pernah ada yang minta 1,5 jam, dapat, maksudnya menurut kamu kurang 1,5 jam? Kurang lama. Ada yang minta aku juga, Cak, 1,5 jam, 1,5 jam, hah? 1,5 nggak bisa 2 menit aja. 1,5 jam mah kalau saya kelamaan. Oh iya, buat calontong. Iya. Tapi kan semakin lama semakin bahagia calontong. Iya kalau itu nggak apa-apa, kan tinggal dikalikan gitu. Iya. Tapi 1,5 jam memang beda ya. Beda. Kalau kamu kan menyampaikan satu Ada jam, materi yang disampaikan toh, dan kita juga berharap orang pulang dari acara kita itu ada dampaknya, ada pengetahuannya, ada sesuatu lah yang dibawa pulang. Nah itu bedanya ke Ferry sama saya itu. Kalau kamu diundang KIPA Communication ini, kamu kan memberikan materi. Ya. Mereka berharap mendapat materi apa dari kamu. Nah kalau aku diundang, itu justru aku hadir karena dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Makanya aku hadir buat keluarga. Iya kan. Karena kalau aku disuruh hadir, disuruh memberi materi. Terus buat keluargaku materi apa yang aku berikan? Tapi jujur aku juga sedikit banyak belajar sama Calontong dari konten-kontennya itu. Artinya tadi aku bilang itu materi disampaikan sama Calontong itu walaupun itu joke, bercanda, tapi ada faedahnya gitu loh. Kamu tuh karena tak undang aja ngomong ngono. Yo, bluffing aja. Iya makanya aku biasa ketemu wong kayak aku ini biasa. Soal yang ngono. Ya, tapi serius. Jadi bercanda Calontong itu kadang ya mau dijin juga sekali. Kadang ada yang mau tak ambil bagian-bagiannya untuk bisa buat ice breaking, tapi tetap ada isinya gitu loh. Calontong itu kadang bercandanya itu simple, sederhana, tetapi iya benar juga ya gitu. Berarti apa selama ini yang saya anggap aja itu kalau disebut karya ya boleh, kalau disebut karya mungkin karya saya itu bisa diambil oleh seorang misalnya orang praktisi komunikasi seperti kamu, bisa diambil juga ya? Banyak banget banyak. Dan aku yakin bidang-bidang lainnya juga ada yang bisa diambil dari celotehannya Calontong yang bercanda tapi dipoles dikit jadi konten gitu, ada edukasi gitu loh, konten edukasi nggak cuma hahi tok gitu loh, serius loh. Makanya tadi aku semua tanya sama Calontong itu dapat inspirasi dari mana sih? Apakah banyak baca atau otomatis? Karena tapi ini serius, aku itu dulu sejak sekolah masuk SD itu bener, aku tuh inget waktu cilik SD ya, kalau ada buku yang dibagi baru, buku baru, itu nggak pakai hari, pokoknya hari itu dapat dibagi sore mesti sudah habis tak baca. Habis dibaca ya? Buku itu, maksudnya ngerti nggak ngerti baca nggak masalah, yang penting tak baca tak habisin dulu. Baca dihabisin dulu. Karena harus hati-hati ngomong sama Calontong ini. Kalau main katanya nggak susah. Baca dihabisin dulu. Pokoknya santai loh, buku itu berapa halaman tak waca kabeh. Aku ngerti bangga gak ngurus dulu. Pokoknya tak waca kabeh. Karena aku mau congin besok diajari kan paling nggak tahu krungu, tahu dulu. Oh iya sih. Masih waktu itu waktu mau coba saya durung ngerti. Begitu jelaskan, pernah baca. Jadi 2 kali nih nangkepnya. Karena kalau sampean diajari tapi belum pernah membaca, kan baru sekali masuk ke pikiran. Kalau saya pernah baca, kemudian diajari orang, walaupun waktu membaca ini belum ngerti, sudah 2 kali masuk ke pikiran saya. Kalau bacanya berulang-ulang, lebih sering lagi masuk ke pikiran. Itu buat saya, menurut saya itu hal yang pasti berdampak. Tapi sampai sekarang memang
melakukan hal seperti itu? Suka baca gitu? Suka, saya baca semua aja. Makanya saya contoh, kalau sekarang udah beda medianya. Kalau dulu buku, Ya. kalau sekarang kan sudah Internet, digital. saya cari informasi kan gampang. Kalau dulu kan buku, Ya. nggak ada dulu kita baca medianya. Sekarang dulu koran, surat kabar Ya, itu kan, majalah. wah masih langganan ya kan. Ya. Ada yang pagi, ada yang sore. Sekarang tinggal gini, set, langsung set. Pak, saya langganan koran ya? tetap langganan koran. Tetap langganan koran. Biasanya pakai. Gak segitunya. Tetap pakai atau pakai ebook. Oh iya, ibu. Ganti pernah tukang loper koran, koranku gerobak kirim. Ya kan ngono, Cak. Dia pakai ibu. Maksudnya maksudnya gitu tadi. Ini HP-nya ibu saya pinjam, saya buat telepon langganan koran. Tetap ibu. Iso. Tapi paling suka sampai sekarang nih, anggap 10 tahun atau 5 tahun terakhir, bacaan apa yang suka dibaca? Psikolog atau Nah, kalau psikolog itu aku nggak seneng baca, bukan maksudnya secara khusus nggak membaca, tetapi banyak, aku justru banyak belajar soal psikolog ini. Aku itu bukan katanya, aku sendiri bisa ngerasain, bisa mengenal seseorang kalau sudah kenalan. ya iya sih, Cak. Kabeh ya ngono, Cak. Aku iso kenal mbek arek-arek iki, nek wis kenalan aku ngerti. Nah, tapi kamu walaupun sudah kenal, coba nanti ketemu lagi 10 tahun berikutnya, Lali. belum tentu ingat. Ya kan? Nah, bukan jaminan kalau sudah kenal terus kenal terus. Makanya aku itu bedanya aku sama orang itu. Karena kalau aku sama orang itu sama, loh mana yang aku? Mana yang orang itu kan bingung. Oh, sama. Persamaan. Bentar, jadi pengen tahu pertama kali ya maksudnya pertama. Kok sudah di pelawak itu loh. Aduh, Abot maneh. Giling-giling zaman biyen. jadi gini ya. Dulu itu aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Lagu. Oh ya. Beda lagu. Dua lagu itu. Tapi kamu bagi cerita, aku tuh justru aneh ya. Kuliah elektro ITS justru itu pertama kali aku terjun di dunia ngelawan justru waktu itu. Waktu di kampus. Iya, zaman kuliah, zaman jadi sudah. mahasiswa. Lo iya kan dulu aku sama teman-teman punya grup Cap Tugu Pahlawan. Iya. Lo grup Cap Tugu Pahlawan kan itu elektro semua anggotanya. Jadi malah masuk ke dunia entertain itu justru karena pas kuliah di elektro itu. Itu awalnya karena memang kita kelompoknya bekerja santo. Iya, guyon akhirnya karena ada di elektro ada divisi ludruk dulu, himpunan mahasiswa. Akhirnya sing suka nang guyon itu mesti melu iku ludrukan iku. Akhirnya di job. Minim dulu ITS tok. Elektro punya acara tampil. Itu jurusan lain acara nanggap. Ini internal ITS. Habis itu kampus dia kerungono acara, UNER ono acara, undang. Nah, sampai akhirnya SD SMP SMA ada apa dulu malam Reuni. kesenian Iya. apa gitu ngundang. MK. Dulu ceritanya belum ada pensi zaman biyen Oh, malam MK. malam Iya, malam kesenian. kesenian. MK. Pensi itu kan Iya. Open Ya. air. wah zaman gini biyen zaman saya ngisi loh ya bukan jam apalagi zaman gini aku si SMA itu malam kesenian itu padahal Iya. acaranya siang. Ben, Iya. kamu tadi susah memberikan semacam itu Pak, ke anak sekolah. Ya lebih lebih tertantang lah. Lebih tertantang karena itu tadi mereka belum punya kebutuhan. Ya. Tapi dulu paling punya pengalaman gak enak nggak selama memberi pelatihan? Buat kamu nih gak enaknya. Pelatihan. Tantangan mungkin yang paling angel tuh. Ya, pelatihan itu kalau kita memberikan pelatihan kepada mereka karyawati yang dia datang ke kelas itu hanya untuk tanda tangan. Setelah tanda tangan, pokoknya ada nama dan absennya, ya, hilang.
Yang penting ada foto-fotonya dia buat nanti selesai acara Laporan. pencairan. Oh. Jadi nggak ada motivasinya, dia datang itu hanya untuk yang penting aku absen, tanda tangan, ada fotonya pada saat closing itu, selesai. Jadi memang tidak ingin mencari sesuatu dari Pengen yang penting pelatihan absen. Yang penting ada bukti bahwa dia ngikuti, terus akhirnya prosedur lainnya jadi lancar gitu. Dan yang penting terakhir closing itu foto bersama, paling depan sendiri. Wah, Padahal tadi acara selama acara bolak-balik ke toilet, keluar, masuk. dan lebih lama di toiletnya daripada di Betul, betul. Begitu sesi terakhir, oke ini terakhir ya kita akan tanya jawab ya. Masuk semuanya. Oh. Gak ada yang tanya. Dari foto. Karena sudah tahu kalau terakhir. Iya terakhir. Masuk. Si penting, ayo dah foto bersama. Rebutan paling depan. Oh, Iya. ada yang dan banyak seperti itu. Berarti aku kalau misalnya pas tampil terus banyak yang keluar terus anggap aku ngasih pelatihan gitu ya. Ya, mau nggak mau idealisme kita harus jangan terlalu idealis lah. Gitu. Yang penting apa yang diharapkan dari klien itu kamu berikan secara maksimal. Yes. Jadi kita ingin mengundang Kipa Communication itu memberikan ini Pak, itu yang kamu berikan. Yang penting Betul. itu ya. Kita tetap profesional tapi Ya, ya itu tadi kadang motivasi mereka untuk hadir ini macam-macam. benar. Tapi kalau kayak profesi itu kan pengaruh banget ya. Kayak aku misalnya tampil terus banyak yang keluar itu kan dampaknya kan waduh. Terus banyak yang di situ tapi nggak ada yang ketawa. Itu kan nah, kalau kamu profesionalnya tuh mengatasinya gimana gitu? Ya, itu tadi kalau menghadapin audiens kayak gitu tadi yang penting tanda tangan, closingnya foto bersama ya sudah. Kebanyakan ya tak buatin games, quiz, kayak gitu-gitu aja. Jadi materi mungkin nomor 2, nomor 3. Yang penting everybody happy, seperti kafe bahagia. Syukur-syukur ketika itu bisa masukin materi Ya, gitu. di saat joke, di saat games, quiz, masuk dikit-dikit aja. Jadi mungkin ada 10 slide gitu disiapin, paling cuma 2 itu bagus sudah bisa masuk. Karena Berarti kamu juga nyiap apa? Bukan improvisasi ya, tapi sesuatu yang kamu siapkan yang di luar skenario itu ya. ya makanya kebetulan ada kan pengalaman entertainment juga ada MC. Oh iya, MC juga kamu. MC juga, jadi skill MC itu yang digunakan pada saat begitu itu udah. Iya benar. Buat games, wah udah seneng-seneng. Kamu ini MC sering MC acara gitu, corporate apa Iya, wedding apa corporate. apa gitu. Ya karena sekarang tahu diri lah, usia udah membuat segmennya adalah wedding dan corporate. Dulu sih birthday party kan, Sweet Seventeen. Iya. Dulu juga sempat. Aku sekarang justru lebih banyak yang ke ulang tahun itu. Tapi biasanya ulang tahun 60, 70. Sama. Bener. Kalau dulu tahun 2000 Sweet 70. Sweet Seventeen. Oh, Sweet Seventeen. Tahun 2000-an masih undangannya Sweet Seventeen. Sekarang udah acara apa? Birthday usia berapa? Sweet Seventeen. Iya bener kan? Not teen tapi T gitu. Tapi ya liku-likunya Tapi gitu. kalau calon tamu masih all segmen lah. Karena lucunya Tapi kalau itu. paling nggak enak itu kalau diundang perusahaan atau ya sekolah atau apapun lah itu. Dia ngundang tapi bilang ini surprise ya. Jadi kita ini mendatangkan calon ini nggak ada yang tahu. Ini bos-bosnya ini yang di nggak ada Tapi sih yang film tahu. itu kalau mau seket. Wah hebat, maksudnya ini acara gede. Oh, iya. Tetapi saya tuh surprise, jadi nggak ada yang tahu bahwa ini nanti akan ada calon. Aku kadang-kadang ini, jadi datangnya pun nggak boleh ketahuan toh, nggak boleh di timingnya harus benar-benar diatur supaya nggak berpapasan dengan audiens. Nanti kalau wah ada calon dong, nah udah nebak-nebak kan takutnya. Jadi benar-benar surprise gitu. Tapi mikir, ini nanti waktunya bayar, jangan-jangan nggak ada yang mau tahu juga. Ya aku repot. Ya bener. Jadi aku ngisi tuh sambil deg-degan aja. Wah bayar tuh ya apa? Jangan nggak ada yang mau tahu ini. Nah gini nang sopo nah gini Iya. gitu. Akhirnya ini saya yang jadi surprise apa saya yang diberi surprise? Iya, kalau jatuhnya kalau aku yang diberi surprise sebutnya bukan surprise tapi prank. Tapi kalau kamu ngelatih orang-orang kayak gini ini kira-kira bisa. Menurut kamu prinsipnya semua orang sebenarnya bisa apa?
paham tentang public speaking, tentang komunikasi, semua bisa di-upgrade atau ada mentoknya juga? Enggak sih, semua orang Enggak, bisa. semua. Semua orang bisa. Karena kan soal komunikasi atau public speaking kan itu bukan keturunan atau apa, tapi semua orang bisa dilatih untuk bisa berbicara. Sebenarnya bisa, karena teorinya ya. Banyak teorinya, tapi semuanya dan semua bidang pekerjaan harus bisa komunikasi sih. Ya benar. Supaya bisa bertumbuh berkembangnya. Apapun itu. Iya lah, bahkan dulu orang mikirnya kalau orang teknik misalnya, Ini elektrofakta kan? Nah, teknik melulu. Jadi gitu. pelawak karena komunikasi bagus. Bukan, karena nggak terima kerja di mana-mana. Karena di antara ribuan mahasiswa di sana lulusan yang komunikasinya sangat komunikatif ya. Contoh. Udah dibilang satu yang nggak ada yang terima kerja. Kalau aku terima kerja, lalu apa ngelawak mau kerja. Wah, akhirnya barang wis ngalah ya wis toh. Tapi ilmu elektroniknya memang masih ingat nggak sih? Masih lah, ya Bisa, kan? Pak? Duh, ya gimana ngencopno. Ini ada, loh itu ada lampu nih gitu. Loh, lampu ini berkaitan elektro. Nah ini tak kasih radio kayak gini nih, kan biar masih deket dengan ada elektronika. Bisa murah, Cak? Gimana? Gitu. Loh, kak, kayak iso murah. Dan Bapak, ini susah. Jadi tugasnya calon dong benakno iki ya opo. Oh, lah, ini mah gak benar lah, asal lagi mau miring itu. Benar ini loh. Iya lah, iya nggak? Karena memang makanya ilmu itu jangan berhenti dari apa yang kita pelajari. Karena kadang-kadang kesuksesan kita itu belum tentu karena ilmu yang Anda pelajari, tapi justru pada bagaimana kamu mempelajari ilmu itu tadi. Tuh kuncinya di situ. Iya, iya. Bicara soal ilmu itu berarti itu benar cara Tom bilang. Ilmu itu bukan hanya untuk yang dihafal, tapi ilmu itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat. Tuh. Nah, Calon Tom sudah banyak memberikan manfaat buat banyak orang, jutaan orang setiap manggung kan, bercandanya itu manfaatnya banyak aja. Iya. Orang ketawa, tapi mikir oh iya ya, bener juga ya. Ya benar, ya itu yang dia harapkan. Jadi apapun ilmu itu, ya kuncinya bukan hanya menghafal, iya kan? Tapi bermanfaat. Ya. Bermanfaat atau enggak. Tapi gimana bermanfaat, menghafal aja enggak. Caca, nanti ada udah pernah cita-citakan nggak? Usia 70 kira-kira, ya masa-masa pensiun. Ya walaupun entertainer nggak ada pensiunnya, tetapi 70-an kira-kira cita-cita ya Pak? Gini, aku tuh gitu ya, itu rencana sudah dari planning ya. Namanya rencana itu belum tentu bisa terlaksana, tapi harapan saya pokoknya dari dulu saya mengharapkan setelah usia 69 ya saya akan 70. Ya betul. Paling rata-rata kalau udah pensiun itu kan nggak kerja. Iya. Rata-rata begitu sih. Itulah, tapi yang berbahaya dari profesi apapun ketika pensiun itu bukan masalah pensiun ya, tapi apa yang disebut dengan post power syndrome. Iya kan? Ya. Itu yang bahaya. Kalau pensiun semua orang pasti ngalami, tapi tidak semua orang ketika pensiun mengalami post power syndrome. Orang yang tidak siap dengan pensiun ya harus siap-siap mengalami post. Aneh ini. Aneh. Padahal dia tidak siap pensiun, dia malah harus siap-siap menghadapi post power syndrome. Gimana? Orang tidak siap kok disuruh siap-siap. Kan jadi siap nanti. Terus Calon Tom siapa setelah post power syndrome ngapain, Cak? Ya saya, kamu berharap saya post power syndrome? Nanti. Orang post power syndrome itu biasanya kan kalau ketika jadi pejabat, punya jabatan yang bagus. Karena selama menjabat dia selalu dilayani, dihormati. Iya. Dari ketika sudah tidak di posisi itu jadi, waduh kok saya nggak dihormati lagi. Kan benar mengelawan perasaannya sendiri kan. Makanya saya hidupnya biasa lah, sederhana lah, nggak usah yang neko-neko, nggak usah sih macem-macem ya kan. Tapi coba ya, kita ditanya dari hatinya Cak Lotong sendiri. Setiap ngelawak, setiap tampil lah ya, dimanapun itu, apa sih motivasi Cak Lotong saat tampil itu?
Motivasinya apa? Kalau sudah ditanya motivasi, sekarang wis gak ono kepikiran motivasi, semua itu wis kayak refleks ya. Karena kalau dulu mungkin ono, ya sekarang wis ya namanya refleks itu sesuatu yang sudah berjalan kayak seperti nggak harus direncanakan. Tapi buat saya sederhana sekali. Prinsip buat saya itu dari dulu sampai sekarang yang paling utama adalah saya apapun profesi saya di level manapun, saya ini tetap sebagai orang yang di-hire oleh klien. Siapapun yang mengundang saya itu kan entah itu perusahaan, entah itu perorangan, entah itu apapun, sekolah atau itu kan sebagai klien buat saya. Tugas saya adalah yaitu tadi memuaskan klien sesuai ya kayak mungkin kamu ya, yang mereka harapkan dari saya apa. Oh ikut tidak lebih dari itu enggak. Dan semuanya kami ikutin ya. Dan dari dulu prinsipku ngono. Makanya dulu zaman aku sepi ngejob ya ngono. Zaman diajak ngejob sama dulu kan orang-orang senior simulat itu, kalau ada job-joban sering ngajak aku off air gitu. Ya prinsipnya diajak almarhum dulu Mas Mami, diajak Karsan. Prinsipku cuma siji. Bagaimana saya bisa tampil maksimal sehingga yang ngajak aku ini puas. Jadi kalau mereka ngajak aku dan mereka setelah kerja puas dengan penampilan itu kan nanti mereka dapat job, kan ikut aku lagi. Iya kan? Iya, Karena betul, posisi aku nunggu job susah waktu itu. Aku sing kenal disok dihitung apalagi dapat job. Jobnya dari siapa? Ya orang-orang itu yang sudah terkenal, yang banyak kemungkinan dapat job. Nah ketika mereka dapat job, karena dulu pernah ngajak aku dan mereka puas, akhirnya wes ngejak calon dong ya, aman. Nah itu karena prinsip itu tadi podo kan sama Ya, kan? sama juga. Memberikan pelayanan berarti kan. Nah, Totalitas. totalitas. Totalitas ya yang terbaik. Akhirnya ngikutin semuanya. Benar. Karirnya, pendapatannya, dan Insya semuanya, Allah. circle-nya terus berkembang. Itu kan buat saya kan bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita itu bukan berarti kita ingin pada posisi yang dihargai, tetapi tahu posisi. Ya aku diajak uang, ya saya menghargai diri saya dengan saya tahu posisi. Oh, aku diajak uang kok, aku ya harus membuat dia happy, membuat dia puas, gak oleh ngelunjak, ya kan, kayak gitu. Itu namanya tahu diri. Jadi ya kadang-kadang duduk, ya udah tahu diri. Artinya tahu diri. Masa diri terus ya kadang-kadang duduk. Tahu guling. Sekarang kan calon tom ibaratnya udah Jadi sih udah tak kontrol. Tak paten lho. Yo. sengaja aja nih. Tawa lagi saya sengaja. Oh. Ini berarti lontong ke toko. Semua yang datang ke sini adalah toko. Ya kan? Ya, semua yang datang ke sini adalah toko. Ya sekali-sekali tokonya ditanyakan begini, yang punya acara ditanyakan begitu. Justru ini yang mahal. Mungkin ini bisa Ini yang mahal di sini. Ini kita jadikan mungkin bahasa konsep baru ya. Jadi bahwa toko kelonton itu nggak baku. Saya tahu tanya ke toko, tapi boleh saling tanya. Karena judulnya perlu dikepoin, beliaunya ini lebih value-nya banyak. Padahal saya pengen kepo terhadap Kipa, malah saya dikepoin. Apakah Kipa itu? Berarti Kipa Komunikasi sekarang udah usianya berapa? Sebenarnya nggak belum lah. Dibilang lama sih mulai tahun 2000 sebenarnya udah ada. Cuman fokus setelah aku keluar dari kantoran itu, Cak Lontong. Karena selama ini kan aku di kantor, karena nyambi radio, MC dan lain sebagainya. Nah, setelah udah nggak kerja kantoran, udah aku fokus bikin training ini sendiri. Akhirnya mentraining kantor-kantor bekas yang dulu aku kerjain dulu. Jadi dulu aku pernah kerja di kantor mana gitu ya. Akhirnya sekarang saya diundang di kantor tersebut sebagai trainernya. Kamu yang memberikan pelatihan. Pelatihan. Padahal dulu waktu kamu kerja di situ, kamu waktu mau masuk kerja diberi pelatihan juga. Pelatihan. Sekarang kamu yang memberi pelatihan. Pelatihan. Kantor lu bingung berarti. Bingung. Ya Allah. Ada yang bingung, ada yang ngerasa macam-macam, ada yang merasa senang karena dia melihat ada satu merasa ada pertumbuhan, perbedaan itu. Ada satu lagi yang loh, kok bisa kan kamu dulu ada di bawahnya. Aku Nah, bicara itulah orang itu gitu, itu orang kalau
perasaan kalau masih sekedar seperti itu karena justru karena terkesan, wah hebat kamu ya, dulu kan kamu tapi sekarang kan itu kan impress ya, dia berarti terkesan. Tapi kalau itu menjadi sesuatu, dulu kan dia apa sih, nah itu orang kayak gitulah yang biasanya ini rawan kena post power syndrome. Itu orang Lebih cepat. orang kayak gitu itu jadi nggak bisa menerima keadaan. Itu susah itu. Tergantung orangnya beda-beda sih. Ya itu tadi, manusia itu Beda-beda, karakternya manusia beda-beda. Tapi contoh lebih suka yang partner yang bisa lebih Lah menghidupkan. tidak kok dimeneh aku kuliah. Kok jenis gendek kayak gitu. Biar wis gak apa pokoke tua kok ngakeh. Terus iki kok editen terus kekno dhewe ben tayang nggone dhewe. Dibulono aja toko kelontong wis opo. Jadi saya di situ narasumbernya jadi aku. Iya. Iya. Salah ya. Iya. Ya boleh ngono. Kayak masuk gitu. Enak. Gak bondo listrik. Gak bodoh tim. Lah iya. Iya. Tayangan. Justru ini kalau positifnya Calontong, kan aku memberikan banyak inspirasi juga buat semuanya kan, buat teman-teman dari sini, pemirsa juga. Iya. Karena sebenarnya memang yang lebih punya value adalah Calontong, yang butuh dikepoin gitu loh. Iki nek tokoh sing mrene model kon kabeh. Aku kesel jawabnya. Dudu YouTube ku gak duwe tayangan. Tayangan yang YouTube ini nak undang kabeh. tapi setiap orang beda-beda pertanyaannya pasti karena Pasti beda. beda. Itu Iya. YouTube keren di situnya, Cak. Oh, aja masalah ya bener berarti mbiyen YouTube ku dicolong ngono. Aku mah aku ya gak upload apa. Ya selamat buat yang sudah ngehack YouTube apa? Calon Tom Official ya? Official. Nah itu sudah dihack ini. Biar kamu harus tahu kan. Iya, Channel iya. YouTube Calon Tom Official itu dihack. Semoga segera insaf kamu ya. Kembalikanlah kepada yang Nah, baik. kalau kita sih kalau memang itu bermanfaat buat kamu lanjutkan. Ya. Tapi Masalah kan- karena manfaat ya jadi isinya beda jadi. Ya, makanya saya yakin pasti itu nggak bermanfaat buat kamu. Ya makanya deh begomu lah pembohek. Ngehack kok sing arep delok calon itu ya sapa kok bohek iki. Itu orang ngehack akhirnya kena pranknya kamu sendiri. Kamu mau nge-prank dirimu sendiri. Apa jadi ingat kata-kata ini dah? Apa? Orang yang hack itu mungkin ya mungkin ya bukan itu tapi mungkin punya niatan yang tidak baik kali ya. Tapi coba diingat lah buat para hacker-hacker itu Nah, bahwa apa? mungkin strategi bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru. Itu dia. Itu loh. Kalau tujuannya nge-hack cari rezeki berarti dia tidak memahami itu. Ya. Bahwa rezeki itu nggak akan ketuker. Iya nggak bisa ditiru. Mungkin caranya mungkin bisa ditiru tetapi rezeki nggak akan bisa Ya. ditiru. Rezekimu pasti akan datang padamu kapanpun dan dengan cara apapun. Yes. Rezeki nggak akan ketuker. Ya. Kalau ngambil rezeki orang lain ya itu jahat. Yesus. Kamu pernah dihack juga nggak kanu? Aku ada Apa ya Facebook. dulu? Oh, Facebookmu Ya, dihack? Dihack. Tetapi ya sudahlah. Cuman gitu-gitu aja. Cuman dalam hatiku banyak event-event kan, atau event Oh, upload, iya, upload. benar-benar. Akhirnya ya sudah, nggak bisa aku masuk ke itu, ke akunku sendiri Facebook. Sampai Oh, sekarang iya? pun aku malas bikin lagi. Oh, nggak bikin baru? Nggak bikin lagi. Ah, kalau gitu aku nggak usah lagi ya. Males aku. Hah? Iya, Bo. Nggak usah itu. Wis kadung metu akeh. Tripod kadung aja. Tripod tuku 5. Kamera lagi handphone bohong. Yo, eksternal, memori. Yo, ya oh. Ya oh. Ini interiornya berapa nih interiornya? Wah. Lu iki tuh apa meneh iki? Lagi, lagi. Tapi bagian kayak blewah ini apa? Garbis iki. Yo, tuh nyari gue. Tapi keren loh Calontong ini dari tempat ini Calontong bisa menginspirasi orang juga. Mudah-mudahan. Memberikan orang juga teredukasi, termotivasi, Amin, ketawa amin. juga. Amin. Ini jariah juga, Cak. Iya, ya itu salah satu bukti nyata yang terinspirasi, teredukasi dan langsung diperhatikan ya yang ngehack. Terinspirasi dengan konten saya akhirnya dihack gitu tadi. Ternyata berhasil. Bisa ngehack
Gone calon tong official wis bangga. Enggak seberapa itu. Iya toh? Nge-hack itu yang canggih-canggih CIA dibobol. Diambil I-nya biar tinggal CIA. Jual parfum dong. Tapi calon tong ini orang yang limited edition, nggak bisa ditiru. Maksudnya jelas nih, maksudnya apa ini? Ya karena dari personnya sendiri, orangnya, manusianya tidak mudah untuk ditiru. Bercandaannya, tampilannya, pokoknya tampilan di manapun, on air, off air, kontennya itu nggak gampang. Ya. Sama-sama baca nih ya, sama-sama orang itu pada pelawak atau entertainer juga, sama-sama membaca, mau kopas lah, tapi beda. Menyampaikannya beda. Tapi nanti kalau ini kan sekarang AI sudah berkembang kan? Iya sih. Iya kan? Itu. Nah, kalau menurut kamu AI ini untuk Kepa Communication ini sebuah apa? Prospek yang bagus apa malah ini menjadi ancaman? Tetap buat aku AI ini prospek. Jadi AI ini bukan justru akan mematikan manusia atau kita semuanya apapun pekerjaannya. AI ini salah satu tools kita, alat untuk justru kita semakin maju, berkembang. Contoh, Cak Lontong dengan Banyuwangi kayak begini. Pakai AI-nya. Tambah dahsyat dong. Mungkin suaranya dikasih seperti Ya tapi kan kalau bedanya kalau tadi bilang limited original kan, kalau ketika begitu AI kan siapapun bisa memproduce itu jadinya. Nggak limited lagi jadinya kan. Contoh nih, kan kalau kita bicara komunikasi ya, sekarang orang nggak pede. Kalau dulu banyak deh orang bicara, aku di depan kamera nggak bisa ngomong, nggak percaya diri, suaraku juga jelek. Dengan AI semuanya bisa. Dipoles ya. Mukanya muka siapapun, kayaknya bisa lancar berbicara, gesturnya enak. Padahal dia aslinya minder, kayak sama apa, kayak sama ngomong. Tapi dengan bantuan AI, dia akan terlihat public speaker yang bagus, yang handal, dan gestur yang bagus dan lain sebagainya. Hanya karena AI. Tapi ingat, begitu dia dalam kehidupan nyata, sehari-hari, udah zong lah. Nah iya itu makanya justru kan itu jadi fake ya, yang muncul kan hanya kepalsuan. Iya betul. Dan itu juga kalau orang berbicara, seorang public speaker atau orang komunikasi bilang, sekarang kita percuma ngajarin orang belajar komunikasi, sekarang dengan AI bisa kok. Makanya Jangan itu. khawatir, jangan risau. Karena Beda konsepnya, karena manusia pengennya nggak cuma di alam halu aja, di alam digital aja, tapi juga dia butuh aktualisasi di alam yang nyata juga, di off airnya bagus pula. Dia mungkin bagus di digitalnya, begitu interaktif ketemu orang nggak bisa ngomong, minder, gagap. Karena ujung-ujungnya apapun itu bahwa ya manusia sendirilah yang menentukan toh. Iya, ini pilihan sih. Tapi tetap menurut aku kalau kita berpikir positif, AI bisa kita manfaatin untuk semakin kita bisa maju. Kayak teman-teman ini, tim ini dimodifikasi dengan AI, tambah canggih hasilnya. Ya kalau bisa saya pakai AI, nggak usah pakai mereka. Gak kerja gini lah. Tapi ini yang mungkin banyak yang nggak tahu, AI itu dikira produk yang dari teknologi ke perkembangan IT atau apapun itu. Menurut saya ternyata AI, menurut saya justru itu pertama kali yang memperkenalkan dan mengembangkan, menemukan itu entertain, bukan teknologi, bukan informatika atau IT atau apa, bukan, tapi entertain, dunia hiburan. Kok bisa gitu persepsinya? Sebelum AI berkembang, sebelum AI muncul itu dulu di dunia hiburan sudah ada Masuk sih. Jadi Tiwas aku ngeteni. Oh bagi. aku punya gulai-gulai. Aku ngeteni. Karena aku kok baru tahu ini gitu. Guyu tok ae. Ganti AI kok. Guyu bisa diganti AI loh, hati-hati. Suun ya. Thank you, contoh. Ini mudah-mudahan bagi terutama teman-teman yang ya di Jawa Timur khususnya di Indonesia pada umumnya nih,
Ferry teman saya ini punya Kipa Communication yang bisa memberikan ya pelatihan-pelatihan ya Pelatihan sumber daya manusia. SDM, meningkatkan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan Anda terutama atau di sekolah-sekolah Anda, dilatih sedemikian rupa sehingga jangan lupa Ferry Kipa Communication, jangan lupa juga dengan saya. Nah, pokoknya kita pengen tokoh Kelondong ini, siapapun yang Anda datang ke sini, Anda adalah tokoh bagi diri Anda, dan kita berharap ke depan akan menjadi tokoh bagi bangsa ini. Amin. Amin. Ya. Aku terima kasih, Cak. Terima kasih banget dari diundang bisa ngobrol di sini, luar biasa. Saya yang matur suwun. Satu lagi. Apa tuh? Saya hobi saya itu kan ngopi. Asik. Nah, kopi saya itu dulu brand ambassadornya kamu ya. Iya. Iya, kopiku sampai sekarang itu Iya. Pak. Kayaknya gue ini ya Allah. Sampai sekarang kopiku itu. Ada kita wis tak kayak kopiku terus wis. Iya. Aja disebut merek ngesakno harus pasang iklan. Atau di spill supaya dia nanti masuk gitu Loh, saya kan jadi fit accompli gak enak. Maksudnya gini, kalau mau pasang ya pasang aja lah. Itu pasti akan kita sebutkan. Tidak apa-apa, kita ini di sini sama sekali kita nggak berharap nyari iklan. Siapa yang mau masuk ke sini enggak, kesadaran aja. Apapun itu. Enggak, Fer? Betul, Cak. Sehat-sehat, thank you, Betul, Fer. Cak. Terima kasih Saya sudah hadir. setuju, Saya yang matur nuwun dah. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di Toko Kelondong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.